Api itu yang fisik dihentikan langsung juga nggak bisa. Seandainya bisa sudah dari tadi. Yang disemprot ya, yang disemprot pemadam, yang disemprot justru kilang-kilang sebelahnya, kilang-kilang yang belum terbakar. Kilang yang sudah terbakar itu dibiarkan sampai habis. Nggak tahu kapan itu. Soalnya kalau disemprot ya percuma juga. Kita yang masih positif, yang belum terbakar, kita semprot dengan informasi yang A1, kita semprot dengan motivasi. Adapun yang sudah terbakar, yang tidak mau menerima semprotan karena kalau disemprot tambah gede, biarkan. Pada metu kan kono ngene. Wis ora metu kok kosan. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman VTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Santikala. Teman-teman, rintik-rintik hujan di malam minggu. Saya baru saja pulang dari menjemput anak di rumah saudara. Dia main dari siang, jadi saya jemput tadi. Kebetulan lagi rintik hujan, saya lewat Jalan Rinjani tadi pulangnya. Saya lihat ada kejadian yang luar biasa di Pertamina RU4. RU4 itu adalah Pertamina di Cilacap, namanya RU4 ya. Refinery Unit 4 itu Cilacap. Sedang terjadi kebakaran besar, kebakaran hebat di area pintu 4. Jadi itu adalah kilang ya, atau refinery di areanya di pintu 2. Saya tadi bilang pintu 4 apa pintu 2? Pintu 2 ya. Saya sempat tadi melihat ya beberapa kabar di grup WA ya. Khususnya grup WA Mama Rumpi itu, teman-temannya istri saya itu tadi habis maghrib tadi sudah mengabarkan ada 31.000 kiloliter Pertalite yang ada di tangki itu. Jadi refinery ini memang besar teman-teman ya, dan kabarnya api itu tidak akan bisa dipadamkan sampai habis yang ada di situ. Itu perkiraannya 1 minggu katanya. Nah, jadi sebab kebakarannya saya dengar karena kontak dengan petir. Nah, itulah kejadian yang tentu tidak diinginkan oleh siapapun. Dan tadi kabar yang beredar di rumah-rumah yang tidak jauh dari pintu 2 sudah pada mengungsi. Ya, karena ini kalau sampai meledak ya tentu serpiannya akan sampai ke rumah-rumah warga. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Dulu pernah terjadi juga dan bisa diatasi. Tapi yang kebakaran sebelum ini relatif cepat ya, 1 malam sudah selesai. Tapi kalau ini kabarnya bisa menyampai seminggu. Tapi ya mudah-mudahan tidak, kerusakannya tidak terlalu melebar sampai ke rumah warga. Karena sebenarnya kalau dianggap jaraknya ya lumayan lah, jauh lah. Seberang jalan juga, jalannya cukup lebar, dan dari jalan menuju ke tempat kilang yang terbakar ini lumayan jauh. Oke teman-teman, itu sekilas kebakaran. Nah, tapi coba teman-teman supaya tahu, teman-teman tonton dulu videonya. Saya kutip sedikit. Teman-teman, ini
kondisi kebakaran di Pertamina pintu 2, tapi ini dari jarak yang sangat jauh. Ini kalau di zoom ya, saya coba zoom. Tuh seperti itu kondisinya. Kalau ada mobil. Ini tangki Pertamina ini. Kebakaran sejak tadi habis maghrib apa ya? Ah ya, kena petir ini di Pertamina RU4 Cilacap pintu 2 ini ya. Oh, jalannya jauh banget. Saya shoot dari Jalan Rinjani. Kebetulan lagi jalan. Kalau di sini kebakaran tangki, kalau di tempat lain kebakaran jenggot ya. Nah, teman-teman, kita biarkan kejadian sudah terjadi dan tentu mereka punya cara untuk mengatasinya. Yang penting kita dorong doa supaya mudah-mudahan teman-teman yang tinggal dekat situ, banyak teman saya yang tinggal di dekat-dekat pintu 2 itu, ada beberapa kampung, lumayan banyak penghuninya di sana, agak padat maksudnya. Ya, tapi kalau misalnya boom gitu ya, mudah-mudahan nggak sejauh itulah maksudnya. Dekat tapi nggak terlalu dekat ya. Oke teman-teman, kalau kebakaran seperti ini mengatasinya dengan cara teknis dan itu sudah ada ahlinya. Berbeda kalau kebakaran jenggot ya. Nggak bisa dipadamkan dengan nyemprotin pemadam. Kalinya jadi orangnya tambah marah itu disemprot buat pemadam. Apalagi kalau yang kebakar adalah hati, emosi, karena duitnya nyangkut. Itu entah gimana cara memadamkannya, karena informasi-informasi terus kita sampaikan, motivasi terus kita alirkan, hal-hal yang penting bisa diketahui, bisa disampaikan, bisa dibuka di ruang publik, sudah kita buka. Tapi tetap saja yang memang hatinya terbakar tidak bisa serta-merta padam oleh semprotan motivasi maupun informasi. Bahkan tidak sedikit yang menganggap informasi kami adalah bukan informasi A1, adalah informasi yang dibuat-buat, adalah sekedar menyampaikan demi mencari viewer. Nah, itu sudah memang kodratnya. Orang kalau sudah benci itu semua yang baik jadi buruk, apalagi yang belum baik. Jadi begitu teman-teman. Harus kita maklumi kalau kita melihat kejadian kebakaran tangki yang demikian hebat, teman-teman mungkin kurang greget karena melihat syutingan saya amatir ya. Saya tidak memakai lensa yang panjang, lensa yang cukup untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Itu kalau lihat seperti saya lihat di dekat gitu ya, padahal ya jauh, itu jarak saya ke api itu lebih dari 2 kilo teman-teman. Lebih itu 2 kilo lebih. Lurus ya, maksudnya bukan belok-belok. Dia tarik garis lurus itu 2 kilo lebih, tapi ya mata saya melihatnya begitu hebat, besarnya luar biasa. Tangki yang begitu besar ya. Diameter tangki itu 20 meter. Diameter loh, 20 meter. Artinya luasnya berapa? Monggo yang pinter ngitung ya, hitung aja itu. 20 meter, tingginya nggak tahu saya. Tingginya mungkin 12 meter lebih. Atau mungkin juga 25 meter tingginya. Oh, 15 meter. Oh ya, istri saya yang tahu tuh.
tingginya 15 meter, diameternya 20. Monggo dihitung berapa volumenya. Oke. Kalau teman-teman lihat sebuah gedung, kalau di Jakarta nih, sebuah tower. Nah, tower itu terbakar. Seperti apa? Nah, begitulah. Dan ini bunder dan ya. Tapi itu tidak lebih hebat dari kebakarannya orang-orang yang sangkuter di VTube dan tidak bisa menerima keadaan yang sedang menderita bersama-sama ini menuju proses menuju perbaikan yang jauh lebih baik ini, karena tidak mau menerima, tidak bisa menata hati untuk berposisi positif, berpikir positif, sehingga ya kebakaran tadi nggak ada apa-apanya, terbakarnya hebat, sehingga pokoknya yang baik jadi jelek, ya, apalagi yang tidak baik, yang belum baik. Nah, jadi gitu. Kondisi itu tetap harus kita maklumi, ya. Kita yang masih positif, ya, tanamkan optimisme. Kalau yang negatif dan tidak bisa berupaya untuk optimis, ya sudah, tinggalkan saja. Monggo, terserah mau bagaimana. Karena semuanya sudah berjalan. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba dihentikan. Api itu yang fisik dihentikan langsung juga nggak bisa. Seandainya bisa sudah dari tadi. Yang disemprot, ya, yang disemprot pemadam, yang disemprot justru kilang-kilang sebelahnya, kilang-kilang yang belum terbakar. Kilang yang sudah terbakar itu dibiarkan sampai habis. Nggak tahu kapan itu. Soalnya kalau disemprot ya percuma juga. Kita yang masih positif, yang belum terbakar, kita semprot dengan informasi yang A1, kita semprot dengan motivasi. Adapun yang sudah terbakar, yang tidak mau menerima semprotan, karena kalau disemprot tambah gede, biarkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi setiap kejadian ada hikmahnya. Yang jelas, ini tadi saya juga dihubungi oleh investor saya. Investor. Saya ada salah satu teman orang Bulgaria, asli Bulgaria, bukan orang Indonesia di sana, bukan. Orang Bulgaria asli. Yang memang kerjasama dengan saya membeli furniture dari saya udah cukup lama. Ketika dulu video mulai saya cerita sounding, dia tertarik dan dia invest bintang 6. Sekarang dia punya bintang 61, bintang 51. Tapi dengan menggunakan identitas keluarga saya. Tadi dia juga tanya, gimana situasinya. Tapi karena orang percaya kepada yang memberikan informasi, meskipun sebenarnya hatinya kemerutuk, ya. Di dalam hatinya kemerungsung. Tapi karena melihat saya begitu yakin, melihat saya begitu positif, dia memaklumi. Dan dia masih positif menunggu. Saya akan tetap terus memberi update padanya. Seperti itu, teman-teman. Jaga yang masih bisa dijaga, biarkan yang sudah tidak bisa dijaga. Kalau kita sakit, misalnya kaki itu dapat penyakit, ada penyakit yang merembet. Kalau seseorang nih mendapati kakinya itu ada penyakit yang merembet, caranya ya diamputasi, teman-teman. Diamputasi udah. Diabetes biasanya yang menyebabkan penyakit itu merembet. Nggak tahu saya kesehatan tuh. Diabetes yang biasanya merembet itu supaya berhenti merembet, dipotong kakinya, amputasi. Seperti itulah
cara kita menyelesaikan masalah kadang-kadang. Yang positif, ayo tetap positif. Yang sudah negatif, abaikan saja. Nggak usah dipersuasi, nggak usah disalahkan, udah biarin aja. Selamat malam, selalu optimis dan sukses selalu.